Penerapan teknologi dalam pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas produk. Kelompok tani pembuat gula kristal di Banyumas misalnya mampu menghasilkan produk hingga 13 ton gula per bulan dengan alat pengayak sederhana. Klaster gula kelapa di Kabupaten Banyumas telah mampu mengembangkan usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelompok tani pembuat gula kristal Legen Ardi Raharja ini misalnya telah menerapkan teknologi sederhana berupa mesin ayak dan oven untuk meningkatkan kapasitas produksi. Setiap bulan, kelompok tani yang berada di Desa Karanggintung, Kecamatan Kemerajian ini mampu memproduksi gula kristal hingga 13 ton dengan omset 200 juta rupiah. Alat pengayak sederhana bantuan Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah ini mampu mengayak hingga jauh lebih banyak dibanding dengan ayakan manual. Ketua kelompok Suwarno mengatakan para penderes lebih memilih mengolah gula kristal dibanding gula cetakan karena harganya lebih tinggi, yakni mencapai Rp15.000 per kilogram dibanding gula cetak yang hanya seharga Rp10.000 per kilogram. Bantuan mesin pengayakan ini sangat besar sekali, Mbak. Jadi maksudnya pengaruhnya sangat besar sekali, di mana pada waktu sebelum kita menggunakan pengayakan yang mesin, dalam arti masih manual, itu per hari paling-paling baru mencapai di antara sekitar 50 sampai dengan 70 kg kalau manual. Namun alhamdulillah dengan adanya mesin pengayakan ini per hari itu bisa mencapai di antara 500 sampai dengan 700 kg. Supaya nilai tambah yang diperoleh para petani khususnya penderes ini bisa lebih meningkat, menghasilkan alat yang betul-betul ramah lingkungan. Ramah dengan adanya rekayasa teknologi itu mendapatkan berbagai nilai tambah yang positif, antara lain yang pertama itu adalah kebisingan sudah hilang. Kemudian yang kedua kaitan dengan nilai tambah. Kelompok Legen Ardi Raharja masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang diminta oleh agen eksportir di Banyumas, Purbalingga, dan Solo yang membutuhkan 20 ton gula kristal setiap bulannya. Serinda Lestari dan Sukandi, TVRI Jawa Tengah. Saudara, pembibitan kentang dengan teknologi aeroponik sudah dikenalkan kepada penangkar bibit di Banjarnegara. Meski perawatannya agak rumit dibanding hidroponik, namun mampu menghasilkan bibit kentang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Pembibitan kentang masih dibutuhkan para petani kentang di Banjarnegara dan Wonosobo sebagai sentra produksi kentang di Jawa Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah telah mengembangkan teknologi aeroponik pada pembibitan kentang di Banjarnegara. Bibit kentang hasil kultur jaringan dipindah ke greenhouse dengan teknologi aeroponik pada usia 1 bulan. Teknologi aeroponik yakni tidak menggunakan tanah ataupun air, namun dengan menyemprotkan air yang dicampur zat tumbuh pada akar tanaman. Setelah berumur 90 hari, kentang generasi pertama atau G0 dapat dipanen dengan jumlah 50 hingga 100 kentang lebih per pohonnya. Meski diakui penangkar model aeroponik lebih rumit dalam hal perawatan, namun hasil panen jauh lebih banyak dengan harga Rp500 per bibit kentang G0. Kalau aeroponik itu memang perawatannya itu sulit, Bu. Tapi hasilnya nanti banyak nolnya. Tapi kalau hidroponik mudah, perawatannya tapi cuma sedikit. Hasilnya paling satu pohon 5 sampai 10 lah. Tapi kalau aeroponik 50 sampai 100 lebih, Bu. Satu pohon. Greenhouse atau greenhouse ini sangat dibutuhkan karena apa? Karena di situ akan dikontrol oleh para penangkar sehingga hasilnya diharapkan lebih tinggi. Antara lain dengan teknologi aeroponik yang sudah dikembangkan oleh kerjasama Balitbank, ini adalah merupakan salah satu teknologi yang sesungguhnya memang rumit, tetapi mempunyai prospek yang sangat bagus. Luas areal kentang di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 8.000 hektar. Penangkar kentang Giri Santoso baru bisa mencukupi 15% dari jumlah tersebut. Dengan penerapan teknologi aeroponik pada pembibitan kentang, diharapkan swasembada bibit Banjarnegara tahun 2014 mendatang dapat terpenuhi. Serinda Lestari dan Agus, TVRI Jawa Tengah.
Itu kemudian kan mencair seperti ini. Setelah mencair disaring. Ya, setelah disaring nanti dimasak seperti itu. Nanti setelah tua jadi seperti ini. Iya. Yang pengenyakan tadi baru diam seperti ini. Prosesnya aja dengan air aja. Iya, air sedikit. Yang masih gula biasa. Oh, gula biasa. Kita mengembangkan biofarmaka. Ya. Ini pakai ini. Pakai dulu lah. Cuma ini mungkin agak mikir, atau pakai sedotan, pakai apa. Zaman pun kecil, tapi ini ya pakai ini yang itu, yang kelapa puyuh atau gading itu. Besar besar ini. Nanti kena mainnya jadi tinju kuat nanti kan. Gimana? Oh, pakai itu ya? Iya. Baca-baca. Itu masih basah ya? Oh, itu. Ini masih basah ini. Untuk air terus kita pada bolak-bolak itu. Untuk mandi siraman kalau konten. Bolak-bolak. Wah, ini kalau oke, nah tapi ini kan udah gede, Pak.
Kurang enggak? Ada 2 tomat sempurna, packing ini yang oke, diangkat. Oke, go. Kurang rapat. Iya. Iya, tapi belum sampai. Iya, itu dia. Pindah di atas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kegiatan kami ada tentang acara kali ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Bapak Jokowi dari Kepala Dinas Perkebunan dan Alhamdulillah sekarang geser ke Bapeda yang termati beserta jajarannya masih dalam perjalanan yang termati yang beserta para anggota yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan Kabupaten Banyumas, kemudian Dinas Perkebunan Kabupaten Banyumas, kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang selama ini barangkali disorot atau barangkali dijadikan klaster. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan bermanfaat di antara 40 sampai dengan 60 kg Pak.
Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan mesin ayak dari Balitbank, kemarin kita sudah kemudian juga kita dapat bantuan yang satu dari BI, yang satu dari Balitbank. Akan kita katakanlah perbaiki, jadi mungkin mengikuti teknologi yang baru. Saya Legen aja itu anggotanya ada 70 orang, Pak. Mayoritas penderas gula kelapa berbulan. Terus kemudian masalah pasarnya, Pak Camat, pameran-pameran, kemudian pembinaan dari para dinas, alhamdulillah di pasarnya sekarang terbalik. Selamat datang Pak Sarif, monggo. Dulu kita bingung atur, sekarang kita para bingung melayani pasar karena produknya masih sangat terbatas. Tentunya hadirin yang berbahagia, tadi yang paling membahagia adalah tapi justru bingung memproduksi. Nah inilah perjalanan ini yang apalagi dengan bantuan dari Badan Litbang Provinsi dengan alat yang lebih dari kebutuhan pasar. Ada orang pas mesti duren lah. Ini rasanya duren, dan itu durennya enak banget Pak. Penerapan teknologi modifikasi mesin pengayak gula kelapa kristal secara khusus menyempatkan secara pribadi Pak Agus berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas nama pemerintah daerah. Mas dalam rangka meninjau hasil-hasil litbang yang ada supaya kami mengetahui secara langsung apakah hasil teknologi ini betul-betul bermanfaat. Dan alhamdulillah setelah kita lihat akan lebih baik dan mempunyai manfaat yang sudah dilaksanakan oleh Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah. Sama sekali enggak, Pak Camat tadi sudah saya sampaikan, ya memang kita ditakdirkan untuk siang hari ini memang ketemu dalam rangka bagaimana supaya bapak-bapak para penderes dan masyarakat di Kemeranjen ini khususnya bisa lebih sejahtera. Nah, SMP saya di SMP 1 Subiu. Mas Selamat Sukoco. Berdiri 2007. Nah, malah sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2007. Ramsar. Nah, juga sampai dari Pak Sono tadi. Senang gitu, dan kita lebih senang lagi yang Untuk produksi gula kristal ini, kapasitas produksi dari kelompok Bapak ada berapa? Kapasitas produksi dari kelompok kita ada per bulan itu sekitar 13 sampai dengan 15 ton, Mbak. Iya. Itu melibatkan berapa banyak gula dari berapa kelompok yang Bapak beli? Kebetulan di Karanggintung itu kan ada 14 kelompok tani, Mbak. Jadi dari masing-masing kelompok itu nanti setor gula semut ke kita, namun setornya masih dalam keadaan basah. Nah, keadaan basah ini nanti kita diolah, kemudian diadakan misalnya pengovenan, kemudian pengayakan, sortasi, dan sampai packingan, Mbak, sampai pengepakan. Alhamdulillah untuk kondisi pasar sekarang kita nggak ada masalah. Ya, jadi justru kita mungkin kewalahan, Mbak, menghadapi pasar gitu. Iya, jadi mungkin untuk produksinya sekarang kita harus lebih kita tingkatkan lagi. Untuk meningkatkan produksi upaya apa yang upaya yang kami lakukan untuk memperbanyak produksi sekarang di masing-masing kelompok itu supaya bikin semacam katakanlah daur ulang seperti ini, Mbak. Ya, jadi misalnya nanti kita beli gula-gula di desa Karanggintung, di masyarakat Karanggintung yang non sulfit, Pak, maksudnya non obat gitu, yang dalam arti organik gitu. Dan nanti di masing-masing kelompok tani, 14 kelompok tani ini diolah, direpro, kemudian nanti disetorkan ke sentra yaitu dari Legen Harja. Setelah di sentra di sini nanti diolah lagi seperti tadi, jadi dikeringkan, kemudian diayak, disortasi, dan selanjutnya di packing untuk segera dipasarkan. Alat apa yang dibutuhkan bagi mereka jika bisa membuat sendiri seperti ini di rumahnya?
Alat-alat yang dibutuhkan oleh mereka yaitu satu adalah tungku hemat energi, terus kemudian wajan, kemudian ayakan, kemudian saringan dan solet, Mbak. Iya. Iya, mereka belum ada. Ada cuman baru sebagian. Iya, baru sebagian. Bapak kan mendapatkan bantuan peralatan pengayakan. Nah, sebetulnya manfaatnya apa dan perbandingannya sebelum mendapatkan bantuan itu? Dengan adanya bantuan mesin pengayakan ini sangat besar sekali, Mbak. Jadi maksudnya pengaruhnya sangat besar sekali, di mana pada waktu sebelum kita menggunakan pengayakan yang mesin, dalam arti masih manual, itu per hari paling-paling baru mencapai di antara sekitar 50 sampai dengan 70 kg kalau manual. Namun alhamdulillah dengan adanya mesin pengayakan ini per hari itu bisa mencapai di antara 500 sampai